Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Ada satu kutipan lama bilang, jangan remehkan kekuatan anak kos lapar. Musim ini, Real Madrid harus belajar dari kutipan itu baik-baik. Mereka bukan cuma diremehkan, mereka dijadikan mainan oleh bocah-bocah muda dari SMA Katalan. Anak-anak yang bahkan masih nyicil nilai ujian matematika di sekolah. Tapi di lapangan mereka bikin Los Galacticos kelihatan kayak boneka latihan. Madrid datang dengan aura pangeran Timur Tengah, glamour, mahal, penuh serotan. Tapi sayangnya mereka lupa satu hal penting, harga bukan jaminan kualitas. Sementara itu Barcelona datang bawa anak-anak hasil fermentasi La Masia. Tapi ini bukan fermentasi biasa, ini bir Jerman campur espresso Italia. Lamine Yamal bocah 17 tahun masih bau susu, masih polos wajahnya, tapi begitu bola menyentuh kakinya aromanya berubah jadi parfum mahal. Lawan-lawannya tak hanya terkecoh, mereka tersesat dalam labirin dribblenya. Madrid yang punya bek seharga 1 kecamatan mendadak kelihatan lugu. Rudiger, maaf, mereka cuma figuran di video highlight bocah ini. Setiap kali Yamal megang bola, kamera langsung ngezoom tanpa aba-aba. Penonton teriak histeris, dan Madrid cuma bisa pasrah kayak korban prank. Ini anak bukan manusia, kata fans Real Madrid sambil narik napas dalam. Ini leads dari FIFA 2025, sambung yang lain sambil cari tombol pause di TV. Kalau kita lihat skuad Madrid musim ini daftarnya serem-serem. Nama seperti Kylian Mbappe, raja sprint dan iklan parfum, Jude Bellingham, pangeran Inggris yang katanya penyelamat, dan Vinicius Junior, tukang goyang selebrasi. Tapi ternyata semua itu nggak cukup buat nahan bocil-bocil Barcelona yang baru ganti seragam dari U17. Bayangin lu punya tank, tapi kalah perang lawan bocah SMP bawa ketapel. Formasi mewah nggak ngaruh, harga pasar pemain nggak kepake. Yang dipakai ya cuma rasa malu dan getaran di kaki setiap melihat nomor 19 berlari. Karena itu tandanya Yamal mau ngacak-ngacak. Kita bahas satu persatu pertandingan horor Real Madrid musim ini. Supercopa de Espana di Jeddah jadi jebakan. Barcelona 5, Real Madrid 2. Gol-golnya bukan dari Lewandowski yang tua-tua keladi itu, tapi dari si bocah Yamal dan geng bocil-bocil sakti lainnya. Rapinya sampai kaget lihat lini belakang Real Madrid kayak jalan tol Cikampek. Lancar banget dilewatin, nggak ada hambatan, bahkan nggak ada portal. Mimpi buruk itu terus memanjang. Di Copa del Rey, Madrid tumbang dengan skor 3-2. Dan yang paling hangat teh manis, Madrid kena comeback oleh bocah La Masia dengan skor 4-3. Dan otomatis memperjarak poin dari Real Madrid. Ancelotti cuma bisa nunduk dan mikir sambil garuk kepala. Ini gua bawa ke final atau FIFA online yang lagi lag. La Liga, Bernabeu jadi tempat bermain. Katanya kandang Madrid angker, tapi kenyataannya angker cuma buat Madrid sendiri, bukan buat Barcelona yang masih puber. Lamine Yamal cetak gol, Kubarsi nyetop semua tembakan. Lewandowski tampil kayak guru karate ngajarin bocil disiplin pressing. Skor akhir 4-0. Tolong ubah channel. Ini bukan sepak bola. Ceramah tentang kerendahan hati, kesabaran, dan pentingnya main zona marking. Musim ini Madrid itu ibarat ATM berjalan. Isinya mahal-mahal, tapi hasilnya nihil di lapangan. Cuma ngeluarin stroke, nggak ada saldo, nggak ada gol. Ancelotti pegang skuad dengan nilai hampir 2 miliar euro, tapi yang didapat kekalahan dari bocah La Masia belum punya SIM. Pertanyaannya muncul di Twitter dan warung kopi seluruh Spanyol. Mereka latihan bola atau ngaji sih di Akademi La Masia? Jawabannya jelas dua-duanya. Karena gaya mainnya sakral kayak karakter anime saat klimaks. Madrid mereka bawa bintang mahal dengan gaji selangit. Barcelona mereka bawa filosofi, visi, dan jiwa main yang bersih. Hasilnya filosofi menang telak. Bintang-bintang Madrid cuma sibuk selfie dan update story Instagram. Lamine Yamal dribble kayak Messi tapi lebih nekat. Kubarsi tackle kayak Puyol tapi lebih sopan. Gapi kalau dia nginjak kaki lo itu bentuk kasih sayang. Trio ini bukan cuma menaklukkan Madrid, mereka ngerusak sistem. Real Madrid yang biasanya tenang dan elit jadi panik, gerasak-gerusuk, dan mulai main long pass ala Tarkam. Dan lucunya, semua bocah ini masih remaja. Jadi bisa dibilang masa depan sepak bola Spanyol bukan di Madrid, tapi di asrama bocah La Masia. Kalau ada yang paling pusing musim ini, itu pasti Carlo Ancelotti yang paling banyak minum teh.
Setiap El Clasico dia duduk di bench, kayak guru pengawas UN yang muridnya nyontek rame-rame. Wajahnya makin lama makin mirip emoji. Dan bukan cuma karena kalah, tapi karena tak tahu harus apa. Yang lebih bikin parah, tiap wawancara dia bilang, mereka lebih baik dari kami, mereka pantas menang. Lah iya, Pak Carlo bukan cuma lebih baik, Barcelona ngacak-ngacak taktik Madrid yang dipelajari seminggu penuh. Real Madrid musim ini bukan sekedar kalah, mereka dibully di depan mata dunia. Bukan oleh Messi, bukan oleh Neymar, tapi oleh anak-anak kelahiran tahun 2006 yang belum ngerti pajak. Barcelona nggak butuh beli mahal-mahal. Mereka tinggal panen dari sawah sendiri. La Masia adalah lahan subur. Sementara Madrid toko kelontong premium yang barangnya kadaluarsa pas masuk final. Jadi untuk musim ini, Real Madrid sekuat mewah hasil 0. Barcelona bocah-bocah main bola dapat trofi semua. El Clasico diubah jadi El Comedy. Kalau kamu fans Madrid, ya sabar. Tahun depan mungkin kalian bisa balas. Tapi pastikan dulu bocil-bocil La Masia ini udah lulus sekolah. Karena kalau belum, ya siap-siap El Clasico 2026 jadi ulang tahun Yamal dengan hadiah gol ke gawang Courtois.